Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Markus, bab 6, ayat 34 sampai dengan 44. Dimuliakanlah Tuhan. Begitu banyak orang mengikuti Yesus. Ketika Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ketika hari mulai malam, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa dan kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawab Yesus, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi, haruskah kami pergi membeli roti hanya dengan 200 dinar dan memberi mereka makan?" Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu Yesus menyuruh orang-orang itu supaya semuanya duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para murid supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga ikan itu dibagi-bagikannya kepada mereka semua. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, belum termasuk sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, makanan buat orang Yahudi itu wujudnya adalah roti yang agak keras dan panjangnya 1 jengkal, dan ditambah lauk ikan yang besar sekitar 1 kilogram. Mungkin yang pernah berziarah ke Yerusalem, kebanyakan atau bahkan pasti menyempatkan singgah ke restoran Santo Petrus untuk menikmati ikan Santo Petrus di Danau Galilea. Dalam pewartaan Injil pada hari ini, kita sangat sulit membayangkan peristiwa yang dikisahkan bahwa 5.000 orang laki-laki itu mendapatkan
makanan dari Tuhan Yesus sampai mereka kekenyangan semua. Bahkan dengan sisa roti 12 bakul, belum lagi sisa ikannya. Bagaimana proses perubahan dari 5 batang roti dan 2 ikan bisa menjadi santapan yang mencukupi untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki. Orang laki-laki biasanya makannya ganas. Itu pertanyaan yang muncul dari rasio atau logika atau dari otak kita. Tidak masuk akal dengan cara apapun. Tidak ada yang bisa menjelaskan 5 batang roti dan 2 ikan kok bisa mencukupi bahkan mengenyangkan bagi 5.000 orang laki-laki. Saudara-saudara, rahasia perbanyakan 5 roti dan 2 ikan itu bisa dimengerti oleh orang yang tidak menggunakan otaknya tetapi menggunakan hati yang berbelas kasih. Mukjizat itu terjadi dalam kehidupan orang yang memiliki hati yang mencintai sesamanya. Tuhan Yesus yang menerima 5 roti dan 2 ikan yang jumlahnya sangat sedikit, oleh rasa belas kasih dan cintanya yang mendalam kepada 5.000 orang yang mengikutinya itu, membuat makanan yang sedikit jumlahnya itu berubah menjadi makanan yang sangat banyak melimpah melalui peristiwa mukjizat. Jadi pesan Tuhan lewat mukjizat ini adalah tindakan yang didasari oleh cinta kasih, oleh belas kasih itu mampu menghasilkan buah yang melimpah dan sangat mengagumkan. Saudara-saudara, seorang ibu menerima anak yang pulang dari sekolah tetapi membawa hasil sekolahnya jeblok, sekolahnya gagal. Tetapi ibu itu menerima dengan penuh belas kasih kepada anaknya itu. Tindakan ibu ini memberikan kekuatan yang sangat besar bagi anak itu yang merasa gagal hidupnya, gagal belajarnya, sehingga anak itu bisa bangkit dari putus harapan menjadi anak yang tumbuh keberaniannya untuk berjuang keras, sehingga akhirnya bisa memetik buah yang mengagumkan. Kasus lain, menyambut tamu dengan senyuman yang tulus sudah membuat tamu itu merasakan kesejukan dan keteduhan. Dan aneka macam peristiwa lain.
bahkan setiap hari ada jutaan peristiwa bahwa menghadapi orang dengan hati cinta, penuh kasih, itu akan mendatangkan buah yang mengagumkan. Itu terjemahan perbanyakan roti Tuhan Yesus terjadi dalam kenyataan hidup. Maka pesan peristiwa yang dikisahkan di dalam Injil ini bukan mukjizat perbanyakan makanan saja, tetapi juga perbanyakan makanan rohani bagi orang-orang yang menderita kelaparan rohani, yakni orang-orang yang mengalami frustrasi, putus harapan akan masa depannya, gagal studi karena tidak ada biaya, anak-anak yang haus kasih sayang, orang-orang yang kosong hatinya sehingga ingin mengisi kesepian hidupnya itu dengan aneka macam cara. Mungkin masuk dunia bigo, kegiatan-kegiatan mencari kepuasan dengan hedonisme, dan aneka macam kegiatan yang menampakkan diri sebagai orang yang kehilangan makna hidupnya. Saudara-saudari, perbanyakan 5 roti dan 2 ikan adalah pesan Tuhan bagi semua pengikut Tuhan Yesus yang sungguh disertai oleh Tuhan, hendaklah mampu mengantar peristiwa perbanyakan roti oleh Tuhan Yesus itu sungguh dialami oleh orang-orang yang menderita kelaparan rohaninya, supaya Tuhan Yesus memberikan makanan rohani yang dibutuhkannya lewat kasih Tuhan yang semakin melimpah di dalam kehidupan orang-orang yang kelaparan rohaninya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.